Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami tentang tugas review jurnal mengenai zoonosis leptospirosis. Next. Kami sendiri dari kelompok 6, ini adalah daftar anggota kelompok kami, ada 5 anggota. Lanjut. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan pertama mengenai langkah-langkah mencari jurnal. Yang pertama adalah masuk web Perpustakaan Nasional Republik Indonesia melalui link e-research.perpusnas.go.id. Yang kedua, bagi yang belum mendaftar, daftarlah terlebih dahulu dengan memasukkan beberapa data. Yang ketiga, apabila setelah terdaftar, maka bagian kumpulan terbit di beranda, klik lokal, lalu memasukkan keyword leptospirosis pada pencarian. Selanjutnya, lakukan pencarian dengan menekan tombol search. Setelah masuk, perhatikan kolom bagian kiri pada kolom Refine Result, atur pencarian dengan pengaturan. Yang pertama, pada bagian limit to, klik pilihan full text, atur tahun pencarian dari 2019 hingga 2021, dan pada bagian Research Types, klik pilihan Academic Journals, dan pada bagian Language, klik Indonesian, dan terakhir pada bagian Subject, klik Infectious and Parasitic Disease. Maka akan tersaring menjadi 5 jurnal dari sekian banyak jurnal yang sudah ditampilkan. Nah, 5 jurnal ini yang akan kami review. Lanjut. Nah, di sini ada identitas dari 5 jurnal yang sudah kami review dan kami lakukan perbandingan isinya. Yang pertama ada jurnal Detection of Leptospirosis SP in Kidney Tissues Isolated from Rats in Napu and Bada Highlands of Poso District Central Sulawesi. Dituliskan oleh Gunawan dan kawan-kawan yang diterbitkan pada tahun 2020 pada jurnal Vektor Penyakit volume 14 nomor 1 halaman 17 hingga 26. Yang kedua ada jurnal Leptospirosis pada tikus di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara tahun 2016 yang ditulis oleh Leonardo Taruk Lobo dan kawan-kawan, diterbitkan pada tahun 2020 pada jurnal Vektor Penyakit volume 14 nomor 2 halaman 95 hingga 102. Dan yang ketiga ada jurnal kondisi kebersihan lingkungan berhubungan dengan resiko penularan kasus leptospirosis di area pasar tradisional, di mana jurnal ini ditulis oleh Diah Widyastuti dan Dwi Priyanto yang diterbitkan pada tahun 2020 pada jurnal Balada volume 16 nomor 2 halaman 199 hingga 208. Dan yang keempat ada jurnal berjudulkan Asesmen Pengetahuan dan Perilaku Masyarakat pada Peningkatan Kasus Leptospirosis di Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, yang ditulis oleh Aryani Pujianti yang diterbitkan pada tahun 2020 pada jurnal Vektor Penyakit volume 14 nomor 2 halaman 73 hingga 82. Dan yang terakhir ada jurnal Analisis Spasial Tikus Positif Leptospira patogenik dan jenis habitatnya di Provinsi Papua Barat yang ditulis oleh Arif Nugroho dan kawan-kawan, diterbitkan pada tahun 2019 pada jurnal Balada volume 15 nomor 1 halaman 23 hingga 32. Next. Selanjutnya kami juga melakukan perbandingan isi. Yang pertama adalah abstrak. Pada jurnal pertama, penelitian ini mendeteksi bakteri Leptospira di jaringan ginjal dari tikus di daratan tinggi Napu dan Bada Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah dengan studi analitik. Ginjal tikus sebanyak 63 sampel yang dikoleksi dari bulan Mei hingga Juni 2018. Deteksi menggunakan PCR, karakteristik molekuler dilakukan berdasarkan gen 16 srNNA dan lipoprotein 32. Data dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan keberadaan Leptospira. Jurnal kedua, penelitian ini untuk mengetahui jenis tikus perantara penyakit leptospirosis di Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Pemeriksaan secara molekuler yaitu uji mikroskopik agglutination test atau MAT dan polymerase chain reaction PCR terhadap sampel ginjal tikus. Jumlah tikus yang tertangkap sebanyak 105 ekor yang terbagi menjadi banyak spesies, yaitu Ratus tanezumi, Ratus exulens, Ratus hoffmanni,
Bunomis solistis, Bunomis pratorum, dan Paroromis dominator. Next. Jurnal ketiga, penelitian ini untuk menentukan hubungan kondisi lingkungan pasar meliputi kebersihan, tingkat kepadatan tikus, dan keberadaan tikus positif Leptospira dengan riwayat paparan leptospirosis pada pekerja pasar, yaitu pada pedagang atau petugas kebersihan. Suatu studi cross-seksional yang dilakukan di 35 pasar di Banjarnegara dan 175 pekerja pasar yang dipilih secara acak. Sampel darah dianalisis dengan enzim linked immunosorbence assay atau ELISA terhadap protein antigen Leptospira patogen 40 kDa. Jurnal keempat, penelitian ini untuk mendeskripsikan pengetahuan dan perilaku masyarakat pada peningkatan kasus leptospirosis di Kecamatan Gantiwarno. Penelitian adalah cross-seksional. Survei pengetahuan dilakukan pada 32 orang penduduk di sekitar rumah kasus dan wawancara mendalam dilakukan pada 5 orang staf dinas kesehatan dan puskesmas. Yang terakhir adalah jurnal kelima. Penelitian ini adalah untuk menguji apakah ada pola pengelompokan dari tikus positif Leptospira serta melihat jenis habitat dari tikus yang positif Leptospira. Penelitian ini merupakan penelitian observasional deskriptif dengan menggunakan pendekatan potong lintang. Penelitian ini dilakukan pada 3 kabupaten di Provinsi Papua Barat, yaitu Kabupaten Manokwari, Kabupaten Fakfak, dan Kabupaten Raja Ampat. Deteksi penelitian Leptospira pada tikus dilakukan dengan polimerase chain reaction, PCR, dan microscopic agglutination test atau MAT. Next. Selanjutnya yaitu latar belakang dalam beberapa jurnal berikut ini. Untuk jurnal yang pertama, di mana jurnal ini menjelaskan bahwa leptospirosis merupakan zoonosis yang disebabkan oleh bakteri dan patogen Leptospira. Selain itu, cara penularan dari spesies Leptospirosis sp juga dijelaskan di mana terbagi menjadi 21 spesies yang terdiri dari 9 spesies patogen, 5 spesies intermediate, dan 7 spesies non-patogen. Deteksi Leptospira spesies patogen dapat diselidiki menggunakan metode PCR dengan gen target 16 srRNA dan LIPL32. Reservoir leptospirosis yang paling sering ditemukan adalah hewan pengarap atau tikus. Kasus leptospirosis pada manusia diklaim leptospirosis mencapai 0,1 sampai 1 per 100.000 per orang per tahun. Sedangkan di daerah tropis ada lebih dari 10 kasus per 100.000 orang per tahun. Untuk jurnal yang kedua, di mana Pulau Sulawesi secara geografis berada di zona peralihan antara zona Asia dan Australia. Hal ini menyebabkan beragamnya jenis fauna termasuk tikus yang merupakan reservoir leptospirosis, yaitu penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Leptospira sp. Leptospira sp berkembang biak di dalam ginjal tikus dan dikeluarkan melalui urin saat berkemih. Laporan infeksi leptospirosis pada tikus di Sulawesi Utara belum tersedia, sehingga Pulau Sulawesi diketahui memiliki banyak ragam spesies tikus yang masih perlu dieksplorasi, termasuk tikus yang merupakan reservoir leptospirosis, termasuk di daerah Sulawesi Utara. Sehingga dengan penelitian ini diharapkan dapat memperoleh data tikus yang berpotensi sebagai reservoir leptospirosis di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Kemudian jurnal yang ketiga, di mana leptospirosis merupakan penyakit zoonotik yang disebabkan oleh bakteri Leptospira patogen. Penyakit ini setiap tahun dapat menginfeksi paling sedikit 500.000 orang dan menyebabkan kematian sebanyak 60.000 di seluruh dunia. Sedangkan di Indonesia sendiri, kasus leptospirosis pada tahun 2016 berjumlah 833 dengan 62 kematian, atau case fatality rate-nya sebesar 7,44%. Dan pada tahun 2017, ditemukan 640 kasus dengan 108 kematian, dengan case fatality rate-nya 16,88%, dan jumlah kasus meningkat di tahun 2018 menjadi 895 kasus dengan 195 kematian, atau CFD-nya sebesar 16,55%. Penularan leptospirosis pada manusia sangat berkaitan dengan faktor pekerjaan. Jenis pekerjaan yang menyebabkan
jenis pekerjaan yang menyebabkan terjadinya kontak antara manusia dengan lingkungan yang terkontaminasi bakteri leptospira akan memberi risiko yang lebih besar terhadap munculnya kejadian leptospirosis. Kemudian lanjut ke jurnal 4, di mana kasus leptospirosis di Kabupaten Klaten pada kurun waktu 2016 sampai 2018 mengalami peningkatan. Kasus yang dilaporkan tahun 2016 adalah 39 kasus, tahun 2017 45 kasus, dan tahun 2018 sebanyak 66 kasus dengan sidang kematian atau case fatality rate-nya sebesar 13,6%. Berdasarkan data sekunder dari Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten diketahui 36 kasus atau 54,5% berprofesi sebagai petani. Hasil penyelidikan epidemiologi menunjukkan 48,4% kasus memiliki riwayat luka pada kaki, 10,9% kontak dengan tikus, dan 34,8% dengan genangan air. Kemudian jurnal kelima, di mana leptospirosis di Indonesia, berdasarkan catatan dari Kementerian Kesehatan RI tahun 2017, pernah dilaporkan antara lain di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten. Tahun 2017 di Provinsi Papua Barat belum pernah dilaporkan ada kasus leptospirosis. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji apakah ada pola pengelompakan dari tikus yang positif leptospira di lokasi penelitian, serta melihat jenis habitat dari tikus yang positif leptospira tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu perbandingan kelima dari metode penelitian. Untuk jurnal pertama, di mana penelitian ini menggunakan studi analitik, baik metode pemilihan sampel, pengumpulan data, analisis data, dan perlakuan yang diberikan semua dijelaskan secara terperinci. Kuesioner dan identifikasi menggunakan kunci identifikasi tikus digunakan untuk menentukan spesies tikus sesuai morfologinya. Skala ukurannya adalah nominal. Untuk jurnal yang kedua, penangkapan tikus dilakukan pada 6 lokasi ekosistem, yaitu hutan jauh pemukiman, hutan dekat pemukiman, non-hutan jauh pemukiman, non-hutan dekat pemukiman, pantai jauh pemukiman, dan pantai dekat pemukiman. Dengan teknik pengambilan sampel, yaitu purpose sampling, dilakukan berdasarkan stratifikasi geografis dan ekosistem. Penangkapan tikus dilakukan dengan menggunakan satu perangkap tikus atau live trap selama 2 hari berturut-turut di masing-masing tipe ekosistem. Kemudian jurnal yang ketiga, penelitian yang digunakan yaitu studi cross-seksional. Pemilihan sampel pasar pada penelitian ini didasarkan pada wilayah puskesmas. Pasar yang dipilih sebagai sampel adalah pasar yang memiliki jarak terdekat dengan puskesmas yang ada di Banjarnegara. Responden diambil sampel darah venanya untuk dideteksi riwayat paparan leptospirosis menggunakan ELISA imunoglobulin G yang spesifik untuk deteksi leptospirosis. Observasi dilakukan pada saat melakukan penangkapan tikus dengan cara pengamatan langsung kondisi pasar. Pasar dikategorikan pasar bersih dan pasar kotor dengan beberapa kriteria. Pada masing-masing pasar dipasang perangkap sebanyak 100 buah. Tikus yang tertangkap diambil ke organ ginjalnya untuk dideteksi keberadaan bakteri leptospira patogen menggunakan metode polymerase chain reaction atau PCR. Data dianalisis secara bervariat menggunakan uji T-square. Kemudian untuk jurnal yang keempat, penelitian yang digunakan yaitu menggunakan studi cross-seksional. Data kuantitatif diperoleh dari survei pengetahuan dan perilaku masyarakat. Sampel diambil secara total sampling, yaitu seluruh warga yang bertempat tinggal dalam wilayah kurun tetangga dengan rumah kasus dan tempat tinggalnya menjadi lokasi pemasangan perangkap tikus. Jumlah sampel sebanyak 32 orang. Setiap keluarga diambil satu orang anggota keluarga untuk diwawancarai dengan kriteria berusia minimal 17 tahun, mampu berkomunikasi. Pengumpulan data kualitatif menggunakan metode wawancara mendalam. Kemudian untuk jurnal yang terakhir yaitu jurnal kelima, jenis penelitian yang digunakan yaitu observasional deskriptif dengan menggunakan pendekatan potong lintang. Analisis pemeriksaan agen penyakit leptospirosis menggunakan metode polymerase chain reaction atau PCR yang memeriksa keberadaan leptospira dengan patogen pada ginjal tikus dan mikroskopik agglutination test atau MAT memeriksa keberadaan leptospira pada serum darah tikus. Penentuan pola klaster dari tikus yang positif leptospira dianalisis secara spasial menggunakan software StatScan versi V9.6. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk memperoleh gambaran distribusi tikus positif leptospira dan jenis habitat di Provinsi Papua Barat. Baik, selanjutnya hasil dan pembahasan. Adapun hasil dan pembahasan pada jurnal yang pertama,
Penelitian ini mempunyai sampel sebanyak 63 ekor tikus yang terdiri dari laki-laki dan perempuan dengan perbandingan 36 atau 57,1% dan 27 atau 42,9%. Spesies tikus tersebut adalah R. exulan, R. tanezumi, R. argentiventer, R. norvegicus, M. musculus, P. dominator, Maxomis sp, dan Ratus sp, yang didominasi oleh spesies R. tanezumi sebesar 38,1% atau 24/63. Adapun hasil yang pertama, deteksi Leptospira sp berdasarkan gen LIP-L32. Gen LIP-L32 mampu mengidentifikasi keberadaan spesies patogen Leptospira yang ditemukan pada satu ekor tikus. Hasil analisis filogenetik menunjukkan bahwa sampel ginjal positif Leptospira sp berada dalam satu kelompok dengan patogen Leptospira. Pohon filogenetik dari salah satu urutan DNA LIP-L32 menunjukkan bahwa Leptospira yang diisolasi dari tikus Dinapuhaiglen memiliki hubungan yang erat dengan L. interrogans serovar Hadjo, serovar autumnalis, Lai icterohemorrhagi, Balico, Gripotyphosa, Mimi canicola, Hebdomadis, L. noguchi, serovar pomona, dan L. Kircher. Yang kedua, deteksi Leptospira sp berdasarkan gen 16S rRNA. Hasil PCR dengan gen 16S rRNA terdeteksi secara positif 3 dari 63 sampel. Pohon filogenetik 16S rRNA menunjukkan bahwa Leptospira yang diisolasi dari tikus Dinapu dan dataran tinggi Bada memiliki hubungan yang erat dengan Leptospira termasuk L. interrogans serovar canicola, Copenhagen autumnalis, Pyogenes javanica, icterohemorrhagi, Manile, Bratislava, Linhe, Hebdomadis, dan L. Kircher, serovar Cryptotyphosa. Selanjutnya, pada jurnal yang kedua, yaitu hasil yang pertama mengenai keragaman spesies tikus dan sebarannya. Tikus yang berhasil ditangkap dan teridentifikasi pada penelitian sebanyak 105 ekor yang terdiri dari 6 spesies. Ratus tanezumi merupakan spesies yang dominan yang tertangkap pada penelitian ini, yakni sebesar 88,6%. Tikus yang tertangkap di lokasi dekat pemukiman sebesar 66,6%, lebih banyak dibandingkan lokasi yang jauh dari pemukiman, yakni sebesar 33,4%. Ditinjau dari tipe ekosistemnya, jumlah tikus yang dominan tertangkap berasal dari ekosistem NHDP, HDP, dan pantai. Berdasarkan jenis habitatnya, penangkapan tikus terbanyak diperoleh pada habitat pemukiman, yaitu NHDP dan PDP. Selanjutnya di habitat kebun atau NHJP, dan di pantai, yaitu PDP dan PJP. Yang kedua, spesies tikus terkonfirmasi reservoir leptospirosis. Hasil pemeriksaan laboratorium dengan uji mat dan maupun PCR teridentifikasi sebanyak 0,9% melalui uji mat dan 1,9% melalui uji PCR tikus sebagai reservoir leptospirosis. Tikus tersebut yaitu Ratus tanezumi yang ditangkap pada ekosistem NHDP di Kecamatan Sondar. Tikus yang teridentifikasi oleh bakteri Leptospira yang berdistribusi di dekat pemukiman sangat berpotensi untuk menularkan bakteri ini kepada manusia. Kondisi ini diperparah jika lingkungan di sekitar pemukiman tersebut mendukung untuk terjadinya penularan, seperti sanitasi yang buruk, tempat pembuangan sampah yang sembarangan, dan adanya tempat penyimpanan makanan. Faktor perilaku manusia yang tidak menjalankan pola hidup bersih juga menjadi faktor risiko tinggi terjadi penularan khusus Leptospira yang dilaporkan memiliki hubungan dengan terjadinya hujan lebat dan masyarakat yang memiliki pekerjaan di bidang pertanian. Selanjutnya, pada jurnal ketiga,
pada jurnal ketiga, yakni hasil deteksi memiliki ELISA IgG menunjukkan bahwa dari 35 pasar yang diobservasi, 17 atau 48,6% diantaranya ditemukan adanya riwayat paparan leptospirosis pada 31 perwakilan pedagang dan petugas kebersihan. Sebagian besar, yaitu sebanyak 37,1% pasar yang ada riwayat paparan leptospirosis pada perwakilan pedagang dan petugas kebersihannya, memiliki kondisi kebersihan yang kotor. Pemeriksaan PCR dari sampel ginjal tikus yang tertangkap menghasilkan data bahwa tikus yang terdeteksi positif leptospira berasal dari 4 lokasi penangkapan, yakni pasar kota sebesar 18 ekor tertangkap dengan 1 positif, Purwasaba yakni 2 ekor tertangkap dengan 1 positif, kemudian Kelampok dengan 18 ekor tertangkap dan 1 positif, dan yang terakhir Sikidang yakni 13 ekor tertangkap dan 1 positif. Hasil analisis statistik menggunakan T-square yang menyebutkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara kondisi kebersihan pasar dengan adanya riwayat paparan leptospirosis pada perwakilan pedagang dan petugas kebersihan. Kondisi kebersihan pasar tersebut dipengaruhi oleh kebiasaan pengguna pasar dalam menjaga kebersihan tempat kerjanya. Persentase responden yang mempunyai riwayat terpapar leptospirosis cukup tinggi, yakni sebanyak 17,7%. Namun tidak diketahui waktu dan tempat mereka terpapar penyakit karena keterbatasan penelitian untuk melacak hal tersebut. Sebanyak 48,6% pasar di Kabupaten Banjarnegara memiliki pekerja pasar dengan riwayat pajanan leptospirosis. Selanjutnya, hasil dan pembahasan pada jurnal keempat, hasil pengetahuan responden mendengar informasi tentang leptospirosis dari tenaga kesehatan dan tetangga atau saudara. Lebih dari 90% responden menjawab leptospirosis dapat menimbulkan kematian dan mayoritas responden menyebutkan demam tinggi sebagai gejala awal leptospirosis. Sebesar 71,9% responden berobat ke fasilitas kesehatan apabila sakit leptospirosis. Perilaku pengendalian tikus di rumah yang banyak dilakukan oleh responden adalah dengan menggunakan penangkap tikus dan umpan racun. Penanganan bangkai paling banyak dilakukan dengan mengubur dan membuang ke sungai. Menurut sebagian besar responden, cara penanganan bangkai yang terbanyak dilakukan dengan mengubur. Namun dari hasil wawancara mendalam tenaga kesehatan, di masyarakat masih terdapat kebiasaan membuang bangkai tikus ke sawah, sehingga pekerja di sawah, yakni petani, mudah untuk terkena leptospirosis. Kebiasaan masyarakat yang bekerja tanpa alas kaki, riwayat luka yang tidak ditutup dengan plaster, tidak menggunakan APD saat bekerja di tempat becek atau kotor, serta rendahnya kebiasaan perilaku cuci tangan atau kaki dengan sabun menjadi faktor yang meningkatkan potensi penularan leptospirosis di lokasi persawahan. Kemudian, yang terakhir, hasil dan pembahasan jurnal kelima. Hasil penelitian ini telah mengumpulkan jumlah tikus sebanyak 106 ekor tikus di Kabupaten Fakfak, Kabupaten Manokwari 80 ekor, dan 92 ekor di Kabupaten Raja Ampat. Berdasarkan hasil laboratorium uji leptospira, didapat bahwa tikus positif leptospira secara PCR lebih banyak di Kabupaten Fakfak, diikuti dengan Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Raja Ampat. Spesies tikus positif leptospira di Kabupaten Fakfak adalah Ratus tanezumi sebanyak 83,3%, R. norvegicus 12,5%, dan Ratus norvegicus 4,2%. Kabupaten Manokwari adalah Ratus tanezumi sebanyak 36,4%, R. norvegicus 54,5%, dan Melonis leucogaster 9,1%. Kemudian Kabupaten Raja Ampat adalah R. tanezumi sebanyak
22,8%, R. norvegicus 28,6%, dan Ratus sp 28,6%. Hasil dari penelitian ini telah menjelaskan secara terperinci, baik dari analisis pengambilan data sampai dengan uji laboratorium. Berdasarkan hasil laboratorium, tikus yang teridentifikasi oleh bakteri Leptospira di 3 kabupaten lebih banyak ditemukan pada ekosistem yang dekat dengan pemukiman. Hal ini disebabkan oleh kondisi lingkungan seperti pembuangan sampah sembarang, lingkungan yang kumuh, dan pembuangan limbah terbuka. Selain itu juga dikarenakan kurangnya kesadaran PHBS pada masyarakat. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan dari kelima jurnal tersebut. Next. Untuk jurnal yang pertama, dapat disimpulkan bahwa tes PCR yang dilakukan menggunakan gen target 16S RNA dan LIPS-L32 mendeteksi adanya bakteri Leptospira dalam sampel ginjal tikus. R antigen vector dan P dominator yang tersebar di dataran tinggi Napu dan Badah, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, khususnya di padang rumput dan kebun. Nah, untuk jurnal yang kedua, tikus Ratus tenenzumi yang tertangkap di lokasi dekat pemukiman Kabupaten Minasa, Sulawesi Utara menunjukkan sebagai reservoir positif berdasarkan metode pemeriksaan uji MAT dan uji PCR. Penemuan ini merupakan laporan deteksi pertama kali bakteri Leptospira spp pada tikus di wilayah tersebut. Next. Nah, untuk jurnal yang ketiga, kesimpulannya ditemukan adanya riwayat paparan leptospirosis pada 17,7% perwakilan pedagang dan petugas kebersihan di lingkungan pasar, serta menunjukkan adanya potensi penularan leptospirosis di area tersebut. Nah, faktor yang secara signifikan berhubungan dengan riwayat paparan leptospirosis di lingkungan pasar adalah kondisi kebersihan lingkungan tersebut. Nah, dilanjut untuk kesimpulan jurnal yang keempat, secara kualitatif, kelompok petani itu rentan terhadap penularan leptospirosis karena adanya perilaku masyarakat yang membuang bangkai tikus ke sawah dan rendahnya penggunaan APD serta perilaku cuci tangan dengan sabun setelah bekerja. Next. Nah, untuk jurnal yang terakhir, jurnal yang kelima, kesimpulannya, meski laporan Kementerian Kesehatan RI tahun 2017 di Papua Barat belum pernah dilaporkan adanya kasus leptospirosis, dalam jurnal ini peneliti menemukan tikus yang positif bakteri Leptospira di daerah dekat pemukiman di Kabupaten Manokwari, Kabupaten Fakfak, dan Kabupaten Raja Ampat. Next. Nah, untuk kesimpulan akhir dari kelima jurnal tersebut, kelima jurnal di atas semua menjelaskan mengenai zoonosis leptospirosis yang diperantarai oleh tikus. Nah, persamaan kelima jurnal tersebut adalah metode yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan bakteri Leptospira dalam sampel ginjal tikus, yaitu dengan menggunakan uji PCR, walaupun disertai dengan uji lain yang berbeda di setiap jurnalnya. Nah, metode yang digunakan pada kelima jurnal berbeda-beda. Jurnal yang pertama, yang ketiga, dan yang keempat menggunakan studi analitik, sedangkan jurnal yang kelima menggunakan studi observasional. Lain halnya dengan jurnal yang kedua, yang tidak menjelaskan studi penelitian yang digunakan. Nah, metode pengambilan sampel, pengumpulan data, dan pengolahan data di setiap jurnalnya itu berbeda-beda, tergantung penulis setiap jurnalnya. Tujuan dan hasil akhir penelitian kelima jurnal dapat dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, mengenai jenis dan habitat tikus yang positif membawa agen bakteri Leptospira, penyebab leptospirosis, dan yang kedua, mengenai hubungan antara faktor risiko dengan terjadinya kasus leptospirosis. Adapun jurnal yang termasuk dalam golongan yang pertama, yaitu jurnal 1, jurnal 2, dan jurnal yang kelima. Sedangkan jurnal ketiga dan jurnal yang keempat termasuk golongan yang kedua. Next. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Atas segala kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.